Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM 100522162 dari kelas E kelompok kemanusiaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Anak di Kota Cimahi. Di sini saya serahkan dengan Galva Zauza, Ian Budiana, Karin Azizi, dan Kevin Magviro. Latar belakangnya yaitu adalah pola asuh dalam keluarga adalah pengasuhan atau parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga dewasa. Ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Rumusan masalah yang pertama yaitu ada seberapa besarkah dampak yang terjadi pada anak akibat pola asuh orang tua. Lalu yang kedua, ada seberapa banyak anak yang menyukai pola asuh anak dengan metode demokratis. Lalu yang ketiga yaitu ada seberapa banyak anak yang merasa terbebani oleh pola asuh orang tuanya. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui seberapa besar dampak yang terjadi pada anak akibat pola asuh orang tua. Lalu yang kedua, ada untuk mengetahui seberapa besar anak yang menyukai pola asuh demokratis. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui seberapa banyak anak yang merasa terbebani dengan pola asuh orang tuanya. Manfaat dari penelitian ini yaitu agar pembaca, khususnya kepada orang tua, dapat mengetahui seberapa besar dampak yang terjadi pada pola asuh anak dan metode mana yang paling disukai oleh anak. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama ada definisi pengaruh. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang. Selanjutnya ada definisi pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang digunakan orang tua untuk berhubungan dengan anak-anak. Yang ketiga ada definisi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Selanjutnya ada definisi kajian Islam. Studi Islam atau kajian Islam secara harfiah atau bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman. Terdapat fenomena yang berhubungan dengan pola asuh orang tua. Sebagai contoh, dilansir dari situs Kompas, terdapat kasus pembunuhan karena tidak mendapat kasih sayang oleh orang tuanya sejak kecil. Kemungkinan pelaku menerima banyak bentakan, sindiran, ataupun perbandingan negatif dari orang tuanya. Hal ini membuat pelaku mencari cara untuk menetralkan pikirannya tersebut dengan cara bermain game, menonton video kekerasan, hingga melakukan bully. Emosi harus dipuaskan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan dengan cara menonton video kekerasan. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari kata-kata kasar, sindiran, bentakan, ataupun perbandingan negatif selama pengasuhan. Dengan hal itu, anak tidak melakukan hal negatif untuk menetralkan perasaan yang buruk ataupun yang timbul. Selanjutnya pada bab 3 yang berisi isi dan analisis. Di sini saya membuat sebanyak 18 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, Anda merasa nyaman dengan metode pola asuh orang tua kalian? Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi merasa nyaman dengan metode pola asuh orang tuanya. Lalu yang kedua yaitu, orang tua Anda membuat standar mutlak yang harus Anda penuhi. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak anak yang harus diberi standar mutlak oleh orang tuanya, dan hanya sedikit anak yang diberi standar mutlak oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga yaitu ada, orang tua Anda membuat aturan dengan diiringi dengan ancaman-ancaman kepada Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi tidak diberi pola asuh oleh orang tuanya dengan ancaman-ancaman. Namun, terdapat juga anak yang mendapat perlakuan dengan diiringi ancaman-ancaman oleh orang tuanya. Yang keempat yaitu, Anda merasa tertekan dengan peraturan orang tua kalian. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi tidak merasa tertekan dengan peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Terdapat juga beberapa anak yang merasa tertekan dengan aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Yang kelima yaitu, Anda merasa orang tua Anda berlebihan dengan pola asuh yang diberikan kepada Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi bersikap netral. Tidak sedikit anak yang merasa berlebihan dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya.
Ada juga beberapa anak yang merasa bahwa pola asuh orang tuanya berlebihan. Yang keenam yaitu orang tua Anda membuat banyak tuntutan sehingga Anda merasa terbebani. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi bersikap netral. Banyak juga anak yang tidak merasa terbebani dengan tuntutan yang diberikan oleh orang tuanya, sebanyak 54%, dan hanya sedikit anak yang merasa terbebani dengan tuntutan dari orang tuanya. Yang ketujuh yaitu Anda menyukai orang tua Anda memberikan kebebasan kepada Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi setuju bahkan sangat setuju. Hal ini ditunjukkan dalam tabel dengan total sebanyak 60%. Dan hanya sedikit anak yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka menyukai kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya. Yang kedelapan yaitu orang tua Anda memberikan kebebasan dengan adanya pengawasan kepada Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi setuju bahkan sangat setuju bahwa orang tua mereka memberikan mereka kebebasan dengan tetap diberikan pengawasan. Dan hanya sedikit anak yang merasa tidak diberi kebebasan oleh orang tuanya. Selanjutnya yang 9 yaitu ada orang tua Anda memprioritaskan keinginan Anda dan tidak ragu mengontrol Anda. Hasilnya, banyak anak di kota Cimahi yang bersikap netral. Namun, banyak juga anak yang memilih setuju bahkan sangat setuju bahwa orang tua mereka memprioritaskan keinginan anaknya terlebih dahulu. Dan hanya sedikit anak yang tidak setuju jika orang tua mereka memprioritaskannya terlebih dahulu. Yang ke-10 yaitu kebebasan dari orang tua membuat Anda merasa lebih tenang dan senang. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi merasa lebih tenang dan senang jika diberi kebebasan oleh orang tuanya. Dan tidak sedikit juga anak yang bersikap netral, dan hanya sedikit anak yang tidak setuju jika kebebasan dari orang tua dapat memberikan ketenangan dan kesenangan. Yang ke-11 yaitu Anda menginginkan kebebasan oleh orang tua Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi setuju bahkan sangat setuju dengan persentase sebanyak 72%. Dan hanya sedikit anak yang bersikap netral dan lebih sedikit lagi anak yang tidak setuju. Yang ke-12, anak yang diberi kebebasan memiliki perilaku yang lebih baik daripada anak yang diberi aturan ketat oleh orang tuanya. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi lebih memilih bersikap netral. Banyak juga yang setuju bahkan sangat setuju. Ada juga yang berpendapat bahwa tergantung anak menanggapinya seperti apa, dan juga bagaimana mindset, akhlak, pengetahuan agama, dan juga pergaulan. Jika semua hal tersebut dimiliki anak, insya Allah anak yang mau diberi aturan ketat pun akan tetap memiliki kelakuan yang baik. Yang ke-13, saya mampu mengatur diri sendiri karena bimbingan orang tua. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi setuju bahkan sangat setuju mereka dapat mengatur diri sendiri karena bimbingan orang tua. Selanjutnya yang ke-14 yaitu dengan pola asuh yang baik membuat saya terbuka kepada orang tua saya. Yang ke-14 yaitu dengan pola asuh yang baik membuat saya terbuka kepada orang tua. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi setuju bahkan sangat setuju jika pola asuh dapat membuat anak terbuka kepada orang tua. Banyak juga yang bersikap netral dan hanya sedikit yang tidak setuju. Yang ke-15 yaitu tindakan apa yang Anda lakukan jika dilarang atau dibatasi oleh orang tua. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi lebih memilih untuk mematuhi perintah orang tuanya jika dilarang. Banyak juga yang mendiskusikannya bersama orang tua agar orang tua paham apa yang anak inginkan. Selain itu, ada juga yang lebih memilih untuk bersedih atau marah. Hal ini juga dapat membuat anak menjadi suka berbohong kepada orang tua. Yang ke-16 yaitu, apa Anda kesal dengan metode pola asuh orang tua kalian? Jika iya, bagaimana yang Anda inginkan? Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi tidak merasa kesal dengan metode pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Ada juga yang merasa kesal dan menginginkan orang tuanya untuk seperti memberikan kepercayaan, tidak mengekang namun tidak juga diberikan kebebasan sepenuhnya, mendengarkan pendapat anak, tidak langsung memarahi saat berbuat salah, dan mengerti kondisi anak dan tidak membeda-bedakan antar anak. Yang ke-17, sejauh manakah biasanya orang tua Anda akan bertindak jika Anda melanggar aturan? Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas anak di kota Cimahi jika melanggar aturan mereka biasanya dinasihati. Banyak juga yang marah atau diberi hukuman. Ada orang tua yang mengajak anaknya untuk berdiskusi
Ada beberapa anak yang didiamkan oleh orang tuanya, bahkan hingga ada yang bermain kekerasan fisik. Terakhir, menurut Anda akan berdampak besarkah pola asuh yang sesuai terhadap perilaku anak? Berikan alasannya. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh anak di kota Cimahi setuju bahwa pola asuh akan berdampak besar terhadap perilaku anak. Hal ini dikarenakan pola asuh akan berdampak pada pembentukan kebiasaan yang mungkin akan menempel hingga dewasa. Selain itu, orang tua merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Orang tua juga merupakan contoh bagi anaknya. Jika orang tua pemarah, maka anak memungkinkan memiliki sifat pemarah ataupun trauma. Pola asuh juga dapat membantu untuk pembentukan sikap anak yang mandiri, bahagia, keterbukaan kepada orang tua. Selain itu juga untuk membentuk mindset ataupun mental health. Selanjutnya kajian Islam yang mendukung artikel ini. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Selanjutnya ada hadis perintah agar orang tua mendidik anak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatan kepada dirimu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa banyak anak di kota Cimahi yang merasa terbebani dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya sebesar 54%. Anak yang merasa terbebani ini dikarenakan banyak tuntutan dari orang tuanya. Selanjutnya, banyak anak yang menyukai pola asuh dengan metode demokratis. Dan yang ketiga, pola asuh memiliki dampak yang sangat besar bagi anak. Pola asuh menentukan perilaku yang akan dimunculkan oleh anak, menentukan kebiasaan yang mungkin akan melekat hingga dewasa. Pola asuh yang baik membuat anak merasa nyaman dan berperilaku yang baik juga. Selanjutnya ada saran. Penulis mengharapkan para orang tua dapat menyesuaikan pola asuh yang diberikan kepada anaknya, melihat kondisi anak terlebih dahulu dan tidak memaksakan sesuai keinginan orang tua. Dan para anak juga diharapkan agar dapat mengambil sisi positif dari pola asuh yang diberikan oleh orang tua dan mencoba untuk menerimanya terlebih dahulu. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.